Jumpa lagi dengan J di sini. Kali ini saya ingin berbagi topik tentang bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan uang tabungan kita. Jadi caranya adalah dengan cara diversifikasi atau tidak menabung di satu tempat aja, tapi di tempat-tempat yang berbeda gitu. Jadi saya menyarankan sebaiknya kalau ingin memiliki tabungan yang banyak itu, tapi tidak berpengaruh pada keuangan secara signifikan gitu, saya menyarankan diversifikasi. Caranya adalah mungkin memiliki beragam jenis tabungan atau dalam tanda kutip investasi juga bisa sih. Jadi yang pertama bisa aja punya tabungan khusus. Tabungan khusus ini adalah khusus untuk saving ya. Jadi simpan di sana misalkan secara otomatis atau secara berkala di awal bulan kita sisihkan uang sekitar antara 10% sampai 30% dari uang gaji atau pendapatan per bulan. Itu salah satu cara. Terus jadi misalkan uang gajinya adalah atau uang pendapatannya 3 juta per bulan, itu sisihkan aja sekitar 300.000 atau 900.000 rupiah ke dalam tabungan khusus ini. Jadi sebaiknya tabungan khusus ini tidak memiliki fasilitas internet banking atau kartu ATM. Tujuannya adalah agar kita merasa agak sukar dalam tanda kutip untuk menggunakannya gitu loh. Kalau kita punya fasilitas internet banking ataupun punya kartu ATM-nya kan, kalau misalkan kita ingin membeli sesuatu, ingat oh iya punya tabungan gitu. Jadi lupa deh. Kalau itu sebenarnya untuk saving, bisa yang dipakai untuk dana darurat juga kalau memang mau gitu. Nah, jadi seperti itu. Terus yang kedua, saya menyarankan bisa juga memakai atau membuka rekening tabungan emas juga bisa ya. Sekarang kan di Pegadaian lagi banyak yang ini promosi juga. Jadi kalau misalnya tidak punya uang yang banyak pada saat itu, bisa aja sedikit-sedikit gitu menabung teratur. Sementara kan di Pegadaian bisa menabung sekarang sih sekitar 9.000 ya per 0,01 gramnya. Kalau nggak salah, bisa lebih sih, nyari 10.000. Karena kan sekarang harga emas mahal ya, di atas 900.000 rupiah per 1 gramnya. Jadi ya agak mahal. Kalau dulu beberapa bulan yang lalu ya, kalau saya tidak salah ingat sekitar bulan Mei tahun 2019 itu untuk 0,001 gram kalau nggak salah, itu masih di harga 6 ribuan. Dan sekarang semakin naik karena emas kan sekarang lagi uptrend ya, lagi naik harganya. Pernah kalau tidak salah baca itu harganya sampai 960-an. Beberapa saat yang lalu pernah juga 940-an, 930-an. Sekarang nih kalau nggak salah ya kemarin dan hari ini saya baca-baca tadi, kalau nggak salah untuk membeli 1 gram emas di Pegadaian itu harganya sudah 918 kalau untuk hari ini. Itu Rp1.000 ya per 1 gram. Tapi kalau nggak salah baca juga katanya di harga ini bisa beragam, ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah juga. Tapi tidak terlalu jauh beda sih. Oke, itu yang kedua.
Jadi bisa dengan menabung emas sedikit-sedikit, disisihkan misalkan 50.000, 100.000, tetap dapat emas. Kalau beli perhiasan kan mahal ya, harus ya paling tidak 2 gram, 3 gram untuk anting-anting, terus kalau kalung itu 10 gram, mahal itu. Juga kalau misalkan investasi perhiasan itu menurut saya harganya kalau tidak salah jatuh ya. Pernah nanya-nanya soalnya. Jadi tafsiran harga emas antara perhiasan dan emas batangan atau koin itu gimana? Ternyata beda jauh. Katanya, saya pernah tanya tuh, katanya kalau perhiasan kan itu harus dikasih model macam-macam dan kita harus bayar itu. Tapi pada saat mau jual perhiasan itu kan yang sudah kita bayarkan untuk membuat macam-macam bentuk itu tidak diperhitungkan gitu. Jadi kan jatuh harganya. Jadi memang sebaiknya beli emas kalau untuk tujuan saving itu yang batangan atau yang koin. Bisa juga dengan yang sistem tabungan emas itu gitu loh. Jadi kita tidak perlu menyimpan secara fisik gitu. Tapi bisa juga kalau mau diambil fisiknya juga bisa. Terserah sih. Kalau menurut saya tidak ada masalah gitu. Cuman kalau misalkan nabungnya di Pegadaian, mau emas fisik kita harus bayar lagi kalau untuk proses mencetaknya. Tergantung sih, semakin kecil gramnya yang ingin dicetak semakin murah. Kalau yang 100 gram mahal, apalagi di atas itu gitu. Tergantung jumlahnya, besaran emasnya berapa gram gitu. Kalau tidak salah lah ya, tapi silahkan aja dicek lagi di Pegadaian sana. Lebih lengkap dan bisa tanya-tanya juga lebih jelas dan detail gitu ya. Terus yang ketiga, ini bagi orang-orang yang berani ya, yang tidak yang berani risiko, maksudnya tidak takut risiko. Jadi bisa aja nyoba reksadana atau saham gitu. Tapi kalau tidak berani, karena memang ini fluktuatif dan bisa untung, bisa rugi gitu. Jadi agak susah sih. Tapi saat untung banyak, kalau rugi banget gitu. Ya tergantung kitanya aja lagi berani atau enggak. Terus memakai uangnya itu uang yang sisa istilahnya tuh uang yang tidak akan dipakai dalam jangka waktu pendek atau gimana gitu. Itu perlu dipertimbangkan juga. Karena kalau misalkan uangnya itu untuk jangka pendek dipakai untuk yang berisiko seperti itu, nanti bagaimana gitu, kesulitan kan, akhirnya ujung-ujungnya ngutang sana sini, kasihan juga gitu. Jadi kalau untuk yang ketiga ini perlu difikirkan betul-betul. Kalau emas itu harganya tahan inflasi ya, jadi bisa mengamankan uang gitu, tidak tergerus inflasi. Itu kalau emas. Dan kapanpun kita perlu untuk mencairkan itu liquid banget, kapanpun bisa. Itu yang keuntungan untuk tabungan emas atau simpanan atau investasi emas. Kalau yang ketiga ini berisiko karena memang high risk, high return juga. Kalau
Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya.